kunjungan Tuhan ya tahun 2022 ini. Syukur mbak-mbak yang ada di jemaat kita ini bersyukur kepada Tuhan ya karena bisa memasuki di tahun 2022. Baik, saya akan membagikan akan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Sebelumnya saya akan pimpin saya lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kami pada hari Sabat ini. Bersyukur oleh karena Tuhanlah begitu baik bagi kami. Hari kami telah mempelajari akan firman Tuhan dalam pelajaran surat Sabat. Hingga pada saat ini kami hamba-Mu ingin membagikan akan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh menjadi menuntun kehidupan kami lebih baik. Bukan artinya kami menegur, akan tapi adalah firman Tuhan yang menolong kami, merubah dalam segala tingkah laku kami lebih baik. Bersama-sama dengan kami, ampunkan Tuhan dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, judul daripada firman Tuhan pada hari Sabat ini, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya. Jadi berbicara tentang gembala, berbicara tentang kawanan, ya, bahwa di gereja kita di Sragen ini, saya sebagai apa? Sebagai gembala jemaat. Dan saya melakukan segala tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai gembala. Ya. Kami bekerja sama dengan apa? Dengan majelis jemaat di Sragen ini, agar pekerjaan Tuhan di gereja di lebih khususnya di Sragen ini dapat berjalan dengan baik. Kita dapat bersama untuk melakukan segala tugas penggembalaan ini dengan baik. Ya. Jadi gembalakan kawanan domba Allah. Ya. Siapa sebagai domba, siapa sebagai gembala? Ya kalau kita membaca daripada buku Rasul Petrus ya 5 ayat 1 sampai 11, bagaimana Rasul Petrus ini kita bisa melihat bagaimana perikop ya merupakan bagian daripada surat daripada Petrus ya dikirimkan kepada orang-orang Kristen pada waktu ada di perantauan. Banyak kan mereka ini adalah orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem ya. Mereka itu tersebar ke berbagai tempat ya. Banyak sekali orang Yahudi, bukan cuma di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia saja. Mungkin kalau sekarang ini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu tersebar seluruh dunia. Dan kita tahu bagaimana orang Yahudi itu adalah orang-orang pilihan daripada siapa? Daripada Tuhan. Karena yang pertama orang Yahudi dipimpin oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan, ya, tersebar kemana-mana. Jadi maka Rasul Petrus ini menuliskan, ya, bagaimana orang-orang Yahudi tersebar ke berbagai tempat. Begitu juga jemaat yang tinggal di perantauan mengalami berbagai macam tekanan. Ya, kalau kita melihat bagaimana semenjak Tuhan Yesus disalib dan semenjak Tuhan Yesus naik ke surga, ya, murid-murid daripada Yesus itu tersebar ke berbagai pelosok dunia. Dan itulah dikatakan bagaimana kehidupan daripada pelayanan penginjilan ya, yang ada di atas dunia ini banyak mengalami berbagai macam persoalan, banyak tekanan, banyak derita yang mereka alami karena perlakuan daripada penduduk setempat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita saya secara pribadi sebagai pelayan Tuhan ditempatkan di daerah yang tidak ada Advent misalkan. Ya, misal saat ini ada 5 daerah
yang ditempatkan tamatan dari UNED. Salah satunya di daerah Brebes, ada daerah Wonosobo, ya. Terus ada daerah Demak, ada daerah Purwodadi, apa namanya itu bukan, ada di Sukoharjo, ada 5 daerah itu. Dan ini bagaimana pendeta yang ditempatkan itu tidak ada gereja, tidak ada umat Tuhan. Apa yang terjadi dalam pelayanannya itu? Jadi kita sebagai umat Tuhan kita dituntut oleh Tuhan untuk melakukan segala tugas pelayanan itu. Ya, terlebih dalam segala pemikiran kita melakukan segala tugas itu. Mungkin banyak sekali penduduk-penduduk itu memperlakukan kita, ya, dengan tidak baik. Jadi Rasul Petrus mengirim surat kepada jemaat yang mengalami satu tekanan, ya. Dan di sini ada nasihat-nasihat yang sangat diperlukan kepada kita, terlebih kepada nasihat kepada para penatua jemaat, ya. Ya, kalau kita pelajari dalam buku 1 Petrus 5 ayat 1 sampai seterusnya itu bagaimana nasihat Tuhan kepada para penatua jemaat. Hendaknya kita jangan memaksa mereka, tetapi melakukan dengan apa? Dengan sukarela, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak cari untung di dalam apa? Di dalam pekerjaan Tuhan, tapi dengan sukacita sebagai suatu pelayanan dan pengabdian diri kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Di dalam ayatnya 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan apa? Dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak daripada Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian apa? Pengabdian diri. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, nasihat kepada kita semua, para penatua jemaat, para majelis jemaat, kita harus melakukan segala tugas-tugas pelayanan kita ini dengan apapun rajin diri kita. Di awal tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, marilah kita dapat bekerja sama untuk melakukan segala tugas ini. Jadi kita bisa perempukan bersama, kita berlakukan bersama, ya. Jadi itu semua ini hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Nasihat berlaku bagi semua pelayan jemaat, ya, pada masa kini, juga terlebih kepada dunia kita. Ya. Kita melihat bagaimana dunia kita saat ini, ya. Dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin bengkok dalam sifat akhlak. Kalau kita melihat kejadian-kejadian di televisi, ya, ada satu pondok pesantren ada masalah apa itu pelecehan seksual dan sebagainya. Ya, biasanya terjadi asrama perempuan. Ya. Bukan dengan itu saja. Banyak sekali anak membunuh bapaknya di Malang. Ya. Terjadi. Jangan biarkan dunia ini semakin bengkok. Nasihat yang berlaku bagi kita semua. Marilah kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan kepala yang dingin, agar segala kejahatan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Terus yang kedua adalah manusia cenderung berlomba-lomba untuk mencari keuntungan bagi apa? Bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dalam ini kita hubungannya dengan apa? Dengan pekerjaan Tuhan. Jangan kita mencari keuntungan dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bergotong royong membangun akan jemaat ini menjadi satu jemaat yang benar-benar dituntut oleh Tuhan untuk melakukan segala tugas-tugas pelayanan kita. Dan masing-masing kita punya apa? Punya tugas. Ya. Ketua, sekretaris, menjadi pendeta, ketua, sekretaris, bendahara, sampai
kepada koordinator dalam desa itu kita punya tugas masing-masing untuk menjalankan satu kehidupan yang baik di jemaat kita. Terus yang terakhir dikatakan Petrus dengan tegas menasihati para gembala sidang, penatua jemaat, majelis gereja dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan supaya punya motivasi pelayanan yang benar. Ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana pelayanan kita ini harus didasari dengan pengabdian diri, ya, penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kamu akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Itu jadi Tuhan yang dituliskan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus. Ya. Maka kamu apabila gembala yang agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat apa? Yang tidak dapat lagi. Kalau saat sekarang ini kalau kita di jemaat kita menjadi juara baca Alkitab, kita dapat hadiah, dapat mahkota misalkan, tapi mahkota ini dapat apa? Dapat lain. Tapi kalau kita setia kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam pengabdian diri kita kepada Tuhan, maka segala yang kita dapat itu, mahkota kemudian yang kita dapat itu tidak dapat lagi. Mungkin manusia tidak menghargai pekerjaan atau pelayanan kita dengan baik. Gembala agung itulah yang akan memberikan penilaian baik apabila pelayanan kita berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan kita. Ya, itu. Selain kepada penatua jemaat, ya dalam surat tersebut Petrus juga menasihati kepada orang-orang muda. Ya. Nah di sini bukan cuma ketua jemaat, bukan cuma penatua jemaat. Dalam 1 Petrus 5:5 dikatakan demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kadang kita sebagai orang-orang muda ya, susah mendengar nasihat daripada orang yang lebih tua atau kepada orang tua kita. Jadi saya masih muda, saya sebenarnya selalu keluyuran. Keluyuran itu setiap kali orang tua saya jangan kemana-mana, saya nekat saja kemana-mana. Nah, kalau terjadi masalah di jalan, wah jadi repot juga. Orang tua yang kena imbasnya. Jadi dalam hidup kita ini, marilah kita selalu mendengar orang tua. Jangan menuruti kemauan sendiri. Orang muda itu kadang-kadang sering memberontak, tidak mau tunduk. Jadi ketidaktundukan sebenarnya merupakan kesombongan di hadapan Allah. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang yang rendah hati. Jadi jangan kita tidak tunduk kepada siapa? Kepada orang tua. Itu nasihat ya. Bukan cuma kepada penatua, kepada orang muda pun ini nasihat. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang yang rendah. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ini, sebetulnya kita ini selalu dituntut oleh Tuhan untuk melakukan segala kehidupan kita bersama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana jalan Allah bertentangan dengan sifat dasar daripada manusia. Kadang-kadang manusia itu bersifat egois, hanya suka memperhatikan diri sendiri, senang memegahkan diri, cerita tentang keberhasilan diri, sulit untuk merendahkan hati, tidak mau lebih dulu memaafkan. Nah itu sangat bahaya. Kita sebagai orang Kristen, ya, apa sikap kita sebagai orang Kristen?
Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 ada itu dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi sikap orang Kristen itu adalah kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jadi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan begitu apa? Begitu kuat yang akan menopang kita. Karena kita direndahkan orang lain. Karena kita membalas kita. Jadi kita tidak perlu apa? Tidak perlu membalas. Ya, kita harus rendahkan hati kita di hadapan pada orang yang menyakiti kita. Katakan, kalau kita ditampar pipi kita harus serahkan juga pipi kanan kita. Ditampar pipi kanan kita, serahkan pipi kiri kita. Wah, itu suatu hal yang sakit itu Pak Pendeta. Ya memang sakit, ya, memang sakit. Kadang-kadang dalam keadaan seperti itu orang lain bisa lah. Dalam yang melakukannya itu kadang juga ketampar, ya. Akan mukanya itu menjadi merah, ya. Dia bisa mungkin malu dia. Oh, ini saya pukul dia tidak pernah balas, karena dia malu. Jadi Bapak Ibu, serahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu adalah apa? Janji Tuhan yang akan berlaku bagi apa? Bagi kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Nasihat Tuhan bagi kita pada hari Sabat ini. Di dalam kesimpulannya, Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam Yohanes 10:14. Seorang gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Immanuel. Seorang gembala yang baik memperdulikan, memelihara, menolong jika sebagai kawan domba itu tidak perlu merasa takut. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai gembala, kita sebagai domba, kita semuanya adalah domba-domba kesayangan daripada siapa? Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus setia, ya, kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Kita tidak perlu takut lagi di dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di atas bumi. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih teman-teman sampai dengan kita Margus Krishna. Kalau untuk menutup ibadah kita pada saat ini, lagu Sion nomor 151, Gembala Agung Engkau milikku, sambil kita berikan sembahan. Lagu Sion nomor 151, Gembala Agung Engkau milikku.
Kembali kami datang kepadamu bersyukur, terima kasih Tuhan telah pimpin kami di dalam acara perbaktian hari Sabat Minggu Kudus. Dan Engkau telah mengingatkan bagi kami sebagai gembala, sebagai majelis gereja, untuk mempunyai satu prinsip di dalam kehidupan kami dalam pelayanan ini Tuhan, agar kami dapat melakukan segala tugas-tugas kami. Dalam pelayanan ini banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan yang kami hadapi, karena setan tidak mau kami bersatu. Akan tetapi Tuhan berikan kepada masing-masing kami kekuatan untuk menjauhkan diri dari segala tipu daripada iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Jadikan kami gembala-gembala yang baik, seperti Yesus sebagai gembala agung kami, yang menuntun masing-masing kami, bukan hanya di jemaat ini Tuhan, kami sebagai gembala-gembala di keluarga kami juga, agar kami dapat mengayomi akan kehidupan rumah tangga kami, dan Tuhan menjadikan kami mengerti akan maksud-maksud Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan akan sebagian berkat Tuhan lewat persembahan. Tuhan berkati akan tangan-tangan yang sudah memberi akan persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di atas dunia ini, lebih khususnya di gereja yang ada di Israel, dalam pembangunan akan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan, kami majelis gereja dapat bekerja sama untuk melakukan segala tugas-tugas pelayanan dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan segala tugas ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang kali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami boleh melakukan segala tugas-tugas kami sepanjang hari Sabat ini, di dalam penutupan hari Sabat nanti, dan kami memperoleh satu sukacita, satu kedamaian dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami maupun jemaat kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.